Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu hantu penjual gorengan. Kisah kali ini merupakan sebuah kisah tragis yang dialami oleh seorang penjajah gorengan di sekitar lokasi pabrik di daerah Ciujung, Keragilan. Seperti apa kisahnya? Langsung aja disimak. Sosok seorang ibu yang baik hati dan suka bercanda itu dengan rela beliau memberikan waktu yang seharusnya telah tidur lelap di tengah malam. Namun tidak bagi Parmi, justru wanita setengah baya ini setelah lelah seharian beraktivitas pada tengah malam itu masih tetap terjaga dengan mencari tambahan penghasilan untuk anak-anaknya di rumah. Dengan menjajankan gorengan bakwan dan nasi uduk ke dalam sebuah pabrik untuk para karyawannya yang masuk shift malam. Hampir semua karyawan produksi tentunya sangat mengenali sosok Bi Parmi dan bahkan tak jarang kedatangan beliau dinanti oleh beberapa langganannya. Karena atas jasa beliau, para pekerja yang hendak istirahat malam tak usah repot jauh-jauh mencari makanan keluar pabrik. Namun pada suatu malam yang naas, Bi Parmi mengalami kecelakaan yang sangat menggenaskan. Pada saat hendak jajankan dagangannya ke dalam pabrik, entah dikarenakan mengantuk atau melamun, Bi Parmi tiba-tiba menyeberang jalan tanpa lihat kiri dan kanan. Naas bagi beliau, dari arah kanan melintas sebuah kendaraan roda 4 dengan kecepatan tinggi melaju menuju arah Serang dan Burak. Isi bakul gorengan berhamburan di tengah jalan, meninggalkan Bi Parmi yang tergeletak merandang maut tepat di depan gerbang pabrik yang hendak dimasukinya. Bi Parmi meninggal seketika di tempat kejadian dengan kepala pecah karena terlindas kendaraan tersebut. Namun pengendaraan yang maut itu menabrak Bi Parmi sungguh dengan tega meninggalkan jasadnya begitu saja. Karena kendaraan itu langsung tancap gas melarikan diri. Darah segar dari lengkahan kepala yang pecah membuat wajah Bi Parmi sulit untuk dikenali. Darah dari seorang pekerja keras itu menggenang segar di tengah jalan raya yang beraspal. Malam itu di tempat kejadian perkara mendadak menjadi ramai. Beberapa warga dan security pabrik yang saat itu tengah piket ikut membantu petugas polisi di jalan raya mengevakuasi jasad Bi Parmi yang kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah beberapa hari berlalu semenjak kejadian tragis kecelakaan yang sekaligus merenggut nyawa Bi Parmi, pada pergantian shift malam berikutnya terlihat seorang ibu-ibu datang memasuki area pabrik dengan membawa bakul dagangan. Namun anehnya, ketika sosok itu memasuki pabrik, para security yang tengah standby di depan pos utama tak ada satupun yang bisa melihatnya. Singkat cerita, ketika para karyawan shift malam mulai beristirahat bergantian, seperti biasa mereka menjumpai sosok ibu-ibu yang
tengah menjajankan gorengan bakwan dan nasi uduk di salah satu pintu gerbang gedung produksi. Tak ada yang aneh. Banyak dari mereka membeli gorengan, bahkan memakan nasi uduk bungkusan ibu-ibu itu di tempat. Sebut saja 3 orang pemuda langganan yang sudah terbiasa membeli: Darmo, Warsito, dan Agung. Malam itu mereka baru masuk hari pertama shift malam. Karena hari sebelumnya mereka bertiga libur. Seperti biasa, mereka membeli gorengan bakwan dan nasi uduk bungkusan dan makan di tempat itu. Bahkan sempat bercakap-cakap. Bi, biasanya uduknya 2 bungkus, sama bakwannya 2, pakai sambal kacang ya. Bi Parmi hanya diam. Agung, Bi, kenapa? Kelihatannya lagi kurang sehat ya, Bi. Kok pucat amat ini malam? Bi Parmi hanya mengangguk saja dan diam. Agung, Darmo, Warsito asik aja mereka ngobrol di situ sambil memakan nasi uduk dan gorengan bakwan yang masih hangat. Setelah selesai makan, lalu mereka bertiga membungkus untuk temannya yang lain yang nitip pesanan. Setelah itu, ketika hendak beranjak masuk ke dalam pabrik, mereka berucap, "Biasa ya, Bi, catat dulu nanti akhir bulan lunas." Ya Mas, tapi jangan lupa ya kasih tahu yang lain juga utangnya semua dibayar lunas nanti. Saat Bi Parmi berkata seperti itu, mereka agak merasa janggal karena jarang sekali Bi Parmi berkata sangat serius sambil menegaskan agar akhir bulan hutang mereka dibayar lunas. Karena biasanya juga paling bilang iya dan bahkan sering mengajak ngobrol atau setidaknya ketawa-ketawa. Namun justru malam itu sangat berbeda. Bi Parmi lebih banyak diam dan berucap pun terasa datar. Walau terasa aneh, Agung, Warsito, dan Darmo sama sekali tidak mengetahui kalau sebenarnya Bi Parmi sudah tiada. Dan memang juga benar adanya kalau Agung, Warsito, Darmo, dan beberapa karyawan di dalam masih ada sangkutan hutang piutang pada Bi Parmi. Karena seperti biasa, nama karyawan pabrik yang langganan pada beliau biasa bayar di akhir bulan saat gajian. Singkat cerita, Agung, Warsito, Darmo berkumpul di dalam, kemudian menyerahkan bungkusan pesanan yang lain. Salah satu teman mereka, Sutisna, bertanya heran pada Agung, "Dapat gorengan sama nasi uduk dari mana nih? Lebay amat sih lu." "Ya dari siapa lagi kalau bukan dari Bi Parmi." "Hah? Yang benar kamu. Biasa aja kali, pakai acara kaget segala, tinggal makan aja juga." "Bukan gitu, kalian gak tahu ya, Bi Parmi kan udah meninggal kecelakaan kemarin." Nah, mendadak semua orang di dalam pada diam, gak percaya pada apa yang dikatakan Sutisna barusan. Namun mau berkata tidak percaya juga bingung, karena Sutisna tinggal satu desa dengan Bi Parmi. Bahkan Sutisna meyakinkan bahwa sebelum berangkat kerja barusan saja dia ikut acara tahlil kedua harinya di rumah almarhum Agung, Warsito, dan Darmo yang baru saja berjumpa dengan sosok Bi Parmi, bahkan memakan dagangannya. Akhirnya mata mereka bertiga tertuju kepada bungkusan yang
masih utuh di dalam sebuah kantong kresek hitam. Darmo dengan pelan-pelan membuka isi kantong kresek itu. Dan di dalamnya memang mereka tidak salah lihat, tetap berisi bakwan dan nasi uduk. Namun yang tadi mereka rasakan masih hangat dan nikmat, kini berganti menjadi bakwan yang nasi uduk yang kotor bercampur dengan tanah, dingin dan sudah bau basi. Singkat cerita, begitupun di malam berikutnya. Setelah para karyawan yang masuk malam mengetahui kalau sosok hantu Biparmi masih penasaran dan menteror di area pabrik, gak sedikit dari mereka yang dihampiri sosok Biparmi pada lari kocar-kacir ketakutan. Bahkan ada seorang karyawan yang pingsan di tempat karena melihat sosok Biparmi tengah melayang memegang bakul. Lalu seketika berhenti di hadapannya dan menawarkan dagangannya dengan kondisi wajah yang hancur. Sosok Biparmi ini membuat heboh para pekerja yang masuk shift malam. Keesokan harinya, sepulang kerja, Agung, Warsito, dan Darmo akhirnya mereka berinisiatif mengumpulkan sumbangan ala kadarnya dan menanyai hampir semua grup shift siapa saja yang masih berhutang pada Biparmi. Setelah terkumpul, mereka menuju desa untuk melayat berbela sungkawa sambil menyerahkan sejumlah uang ala kadarnya kepada keluarga yang ditinggalkan, serta menyerahkan uang hutang para karyawan beserta nama dan rinciannya. Sejak karyawan yang berhutang dibayarkan lunas pada keluarga Biparmi, sosok Biparmi tidak lagi ada muncul di lokasi pabrik. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, komen, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.